Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana? Masih tetap semangat ya? Ya, mari kita belajar matematika. Kali ini saya akan membahas tentang soal dan kunci jawab uji kompetensi matematika kelas 4. Bab 2 tentang pecahan. Ada pada buku siswa halaman 82 sampai 84. Semoga video ini dapat membantu kalian anak-anak kelas 4 dalam belajar matematika. Oke? Ya. Sebelum menuju ke soal-soal uji kompetensi, kita akan membahas dulu soal pada ayo berlatih di halaman 82. Ya. Soal nomor 1, perintahnya ubahlah bilangan desimal perseratusan berikut menjadi bentuk persen. Berarti mengubah desimal ke bentuk persen. Caranya kita kalikan 100%. Ya. Desimal dikalikan 100%, komanya mundur 2 angka. Dikalikan 100%, komanya mundur 2 angka. Sehingga perhatikan nomor 1A, 0,2 sama dengan titik-titik persen. Caranya 0,2 kali 100%. Kali 100%, komanya mundur 2 angka. Baru ada 1 angka, kurang 1. Tambahkan 0 sebanyak 1. 20% jawabnya. Ya. 1B, 1,15 sama dengan titik-titik persen. 1,15 kali 100%. Kali 100%, komanya mundur 2 angka, pas di belakang angka 5. Berarti jawabnya sama dengan 115%. 1C, 5,62 sama dengan titik-titik persen. Sama dengan 5,62 kali 100%. Jawabnya 562%. Komanya mundur 2 angka. D, 10,55 sama dengan titik-titik persen. Dengan 10,55 kali 100%. Jadi, komanya mundur 2 angka. Di belakang angka 5 yang paling akhir. Jadi sama dengan 1055%. Nomor 2, perintahnya ubahlah bentuk persen berikut menjadi bentuk pecahan desimal perseratusan. Maksudnya, kamu disuruh mengubah nama persen menjadi nama desimal. Persen per 100 artinya dibagi 100. Jadi nanti caranya bilangan persen itu kita bagi 100. Contoh nomor 2A, 18% sama dengan 18 dibagi 100. Karena persen itu per 100 sama dengan dibagi 100. Dibagi 100, komanya maju 2 angka. Kalau dikalikan mundur, tapi kalau dibagi komanya maju. Maju ke kiri ya, ke kiri. Ke kiri komanya 2 angka sehingga sama dengan 0,18. B, 65% sama dengan 65 dibagi 100. Komanya di belakang angka 5 sebenarnya, di belakang angka satuan 5 itu. Maju 2 angka ke kiri, berarti komanya sekarang di depan angka 6 ya, 0,65. Nomor 2C, 123% sama dengan 123 dibagi 100. Dibagi 100, 2 angka di belakang koma. 1,23. 2D, 675% sama dengan 675 dibagi 100. Dibagi 100 lebih mudah 2 angka di belakang koma. 6,75. Kita sampai pada soal uji kompetensi. Ya. Soal nomor 1, kamu disuruh membandingkan 2 pecahan.
Ingat, jika akan membandingkan dua pecahan, kamu perhatikan pembilang dan penyebutnya. Pembilang itu bilangan yang ada di atas, penyebut bilangan yang tertulis di bawah. Ya, pembilang per penyebut. Pembilang per penyebut. Perhatikan, jika pembilangnya sama, angka yang atas sama, ya, maka pecahan yang nilainya lebih besar adalah yang penyebutnya paling kecil, yang pembaginya paling kecil. Penyebut pembagi ditulis di bawah, ya, yang ada di sebelah bawah. Jadi apabila pembilangnya sama, 1 semua yang atas atau 2 semua yang atas, maka pecahan yang nilainya lebih besar adalah yang penyebutnya paling kecil, yang pembaginya paling kecil. Pembagi penyebut ada yang di bawah, ya. Perhatikan itu nomor 1A. 1/3 dengan 1/1. Nah, pembilangnya sama 1 semua. Sekarang kita perhatikan penyebutnya yang bawah. Nilainya yang paling besar adalah yang penyebutnya paling kecil, berarti 1. Berarti yang paling besar adalah pecahan 1/1. Maka kita tulis 1/3 kurang dari 1/1. Ya. Cara mudahnya pada waktu kita di kelas 1 yang lebih besar dicaplok, ya, yang lebih besar dicaplok. Tanda lebih besar nyaplok. B. 1/7 dengan 1/5, mana yang lebih besar? Pembilangnya sama, berarti kita lihat penyebutnya. Yang nilainya lebih besar adalah pecahan yang penyebutnya paling kecil. Itu sudah ditunjukkan Bu Guru dengan tanda contreng hijau 5, ya. Yang lebih besar adalah 1/5. Yang pecahan yang lebih besar dicaplok. Menghadapnya itu, ya. Maka kita baca, jangan dibaca dicaplok, tapi dibaca 1/7 kurang dari 1/5 atau 1/7 lebih kecil dari 1/5. Begitu, ya. 5/9 dengan 3/9. Ya, lihat penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, angka yang bawah sama, maka pecahan yang nilainya paling besar adalah yang pembilangnya paling besar. Angka yang atas paling besar itu yang paling besar, ya. Maka 5/9 dengan 3/9. Lihat, ya. Pembilangnya yang paling besar, itu yang nilainya paling besar. Diberi tanda contreng hijau Bu Guru itu. Berarti yang lebih besar adalah pecahan 5/9 dicaplok. 5/9 dicaplok itu seperti mulut, ya, nyaplok. Jangan dibaca dicaplok, kita baca 5/9 lebih dari 3/9 atau 5/9 lebih besar dari 3/9. Nomor 1D, 2/6 dengan 3/6. Penyebutnya sama. Kita lihat pembilangnya, yang nilainya paling besar, yang pembilangnya paling besar. Maka yang paling besar adalah 3/6. Yang kita caplok 3/6. Kita baca 2/6 kurang dari 3/6. Atau 2/6 lebih kecil dari 3/6. 11/17 dengan 3/17. Maka yang lebih besar adalah 11/17, ya. Pembilangnya yang paling besar. Kita caplok. Kita baca 11/17 lebih dari 3/17 atau 11/17 lebih besar dari 3/17. Nomor 2. Perintahnya urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Berarti kita mulai dari pecahan yang paling kecil nilainya.
Lihat sama seperti tadi nomor 2A. 1/3, 1/2, 1/4. Pembilangnya sama. Kita lihat penyebutnya. Yang nilainya paling kecil adalah yang penyebutnya paling besar. Berarti penyebut 4 ya. Berarti yang paling kecil adalah pecahan 1/4. Setelah itu 1/3. Seterusnya 1/2. Jadi urutannya yang benar dari yang terkecil adalah 1/4, 1/3, 1/2. B. 1/13, 1/17, 1/21. Pecahan yang terkecil adalah yang penyebutnya paling besar angkanya. Berarti penyebut 21. Berarti pecahan 1/21 yang paling kecil. Di urutan dari yang terkecil adalah 1/21. Terus 1/17. Terus 1/13. 2C. Lihat sekarang 2C yang sama penyebutnya ya. 5/8, 2/8, 7/8. Yang kita lihat pembilangnya karena penyebutnya sama. Pecahan yang paling kecil adalah yang pembilangnya paling kecil angkanya. Yang pembilangnya paling kecil, pembilang di atas. Yang paling kecil itu berapa? 5, 2, apa 7? 2. Berarti pecahan yang paling kecil adalah yang pembilangnya 2. 2/8. 2/8. Urutan dari yang paling kecil 5/8 dan 7/8. D. 6/7, 3/7, 7/7. Penyebutnya sama, yang kita lihat pembilangnya. Pecahan yang paling kecil, yang pembilangnya paling kecil. 3. 3/7. Berarti yang urutan dari yang terkecil adalah 3/7, 6/7, 7/7. 12/16, 15/16, 14/16. Penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya. Nilai yang paling kecil adalah pembilangnya yang paling kecil, 12. 12/16, 14/16, dan yang terbesar 15/16. Soal nomor 3, pada uji kompetensi, Ibu mempunyai 1 buah semangka. 1/4-nya diberikan kepada Helen. Sisanya diberikan kepada Putu. Berapa bagian semangka yang diterima Helen dan Putu? Berarti semangka yang diterima Helen 1/4, 1/4. Ya, lambangnya 1/4. Sedangkan semangka yang diterima Putu, 1 semangka tadi dikurangi 1/4. 1 dikurangi 1/4. Kita samakan penyebutnya menjadi perempatan. 1 itu nilainya sama dengan 4/4. Dikurangi 1/4. Sisanya 3/4. Maka semangka yang diterima Putu adalah 3/4. 3B. Siapakah yang menerima bagian semangka paling besar? Helen 1/4. Putu 3/4. Lihat penyebutnya sama. Maka kita lihat pembilangnya. Pecahan yang nilainya paling besar adalah yang pembilangnya paling besar. 3, bukan 1, 3. Berarti 3/4. Siapa yang menerima 3/4? Putu. Jadi yang menerima semangka paling besar ialah Putu, yaitu 3/4. 4. Uji kompetensi. Bibi membagikan 1/3 bagian roti kepada Wiwin, sedangkan 2/3 bagiannya kepada Thomas. Siapakah yang menerima bagian roti paling sedikit? Wiwin 1/3, Thomas 2/3. Yang paling sedikit, yang pembilangnya paling kecil. Ya, karena penyebutnya sama. 1/3. Siapa yang menerima 1/3? Wiwin. Wiwin menerima roti paling sedikit. 5. Perintahnya ubahlah ke bentuk desimal.
persepuluhan ya. Itu memang pecahannya persepuluhan. Persepuluhan berarti satu angka di belakang koma dibagi 10 itu satu angka di belakang koma. Kalau bilangan yang dibagi bulat utuh 3, 4, 2, 6, 25 itu bulat utuh. Maka dibagi 10 berarti nanti kita letakkan satu angka di belakang koma. 3/10 sama dengan 0,3, satu angka di belakang koma. 4/10 sama dengan 0,4, satu angka di belakang koma. 2/10 0,2, 6/10 0,6. Bagaimana dengan 25/10? Satu angka di belakang koma berarti 2,5. Oke? Dapat dipahami ya? Iya. 6. Ubahlah pecahan biasa berikut menjadi pecahan desimal perseratusan. Perseratusan artinya dibagi 100. Jadi hasilnya 2 angka di belakang koma. Ya, 2 angka di belakang koma. 81/100, 2 angka di belakang koma 0,81. 79/100, 0,79, 2 angka di belakang koma. 45/100, 2 angka di belakang koma 0,45. 66/100, 2 angka di belakang koma 0,66. 99/100, 99 dibagi 100, 2 angka di belakang koma 0,99. 7. Ubahlah pecahan desimal perseratusan berikut menjadi bentuk persen. Maksudnya mengubah desimal ke bentuk persen. Caranya kita kalikan dengan 100%. 0,05 sama dengan titik-titik persen. Kita hitung 0,05 kali 100%. Kali 100% kali 100 ya, kali 100, komanya mundur ke kanan, komanya ke kanan, mundur 2 angka. Pas ya. Pas di komanya di belakang angka 5. Berarti 5,0 tidak usah kita tulis 5,0. 5 ya, 5%. Bisa dipahami? Ya. Nomor B, 0,25 sama dengan titik-titik persen. Kita hitung 0,25 kali 100%. Komanya mundur di belakang angka 5. Berarti 25,0%. 25% jawabnya. 1,38 sama dengan titik-titik persen. Kita hitung 1,38 kali 100%. Pas di belakang angka 8. Berarti sama dengan 138%. 20,05 sama dengan titik-titik persen. Kita hitung 20,05 kali 100%. Mundur 2 angka di belakang angka 5. Berarti sama dengan 2005% atau 2005%. 8. Ubahlah bentuk persen berikut menjadi bentuk pecahan desimal perseratusan. Ya, maksudnya kita disuruh mengubah bentuk persen ke bentuk desimal. Caranya dibagi 100, sama seperti tadi. Dibagi 100 berarti komanya mundur ke kiri 2 angka. Dibagi 100 komanya mundur ke kiri 2 angka. 35% sama dengan 35 dibagi 100. Komanya mundur ke kiri 2 angka, di depan angka 3, berarti 0,35. Jadi pahami ya, 0,35 itu sama dengan 35/100 atau 35%. Ya, itu pecahan-pecahan yang senilai, sama nilainya 0,35 sama dengan 35/100 sama dengan 35%. Dipahami biar
B. 56% sama dengan 56 dibagi 100 sama dengan 0,56. 0,56 sama dengan 56/100 atau 56%. 125% sama dengan 125 dibagi 100. Komanya maju ke kiri, mundur ke kiri 2 angka. Berarti di antara angka 1 dan 2, 1,25. 1,25 itu sama dengan 125/100 atau 125%. D. 455% sama dengan 455 dibagi 100 sama dengan 4,55. Di 4,55 sama dengan 455/100 atau 455%. Nomor 9. Suatu sekolah memilih 30 siswa dari 100 orang siswa yang akan diikutkan lomba berlari. Tentukan berapa persen siswa yang terpilih lomba lari tersebut. Nah, yang tadi yang diikutkan lomba lari 30 siswa, semuanya ada 100 orang. Maka kita kalikan 100% untuk mencari berapa persen siswa yang terpilih untuk mengikuti lomba lari. Caranya 30 per semua siswa 100 kali 100% karena dijadikan nama persen, jadikan bentuk persen. 30/100 kali 100%. 100 dengan 100 bisa kamu bagi dicorai ya. Tinggal 30%. Terakhir nomor 10. Nazila bisa menjawab dengan benar 6 pertanyaan dari 10 soal yang diberikan. Tentukan berapa persen soal yang dijawab benar tersebut. Soal yang dijawab dengan benar adalah 6 dari 10. 6/10. Ubah ke bentuk persen. 6/10 kali 100%. 100 dibagi 10 mendapat 10 ya. Berarti tinggal 6 kali 10%, 60% jawabnya. Semoga dapat dipahami ya. Disimak berulang-ulang, dibaca berulang-ulang sambil dipahami supaya kamu memperoleh ilmu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Oke, terima kasih. Bye bye.